Halo, selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian di hari ini? Hari ini Bapak akan kembali menjelaskan lanjutan dari materi pelajaran keyboard kita minggu yang lalu. Dan hari ini kita belajar tentang tangga nada. Tangga nada pada keyboard atau instrumen keyboard. Nah, namun sebelum Bapak menjelaskan tentang tangga nada, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang posisi touch yang ada pada keyboard. Nah, keyboard atau piano atau keyboard dan piano memiliki touch yang sama. Ada touch putih dan ada touch hitam. Nah, biasanya ketika kita pertama mau belajar keyboard, terkadang kita agak bingung melihat kok panjang benar ya touch-nya, banyak sekali, ada yang 5 oktav, 7 oktav, bahkan ada yang lebih. Nah, sebenarnya kalau kita memahami tentang keyboard itu sendiri, atau khususnya kita memahami tentang touch keyboard itu sendiri, nah kita akan mudah untuk mempelajarinya. Khususnya kita belajar tentang tangga nada. Nah, sebenarnya kita nggak usah bingung, kuncinya seperti ini. Kita belajar dari oktav per oktav. Nah, dalam satu oktav untuk touch keyboard itu memiliki ada 7 touch putihnya, kemudian ada 5 touch hitamnya. Dimulai dari nada C, karena C merupakan nada natural. Nah, misalnya salah satu contoh kita lihat di sini, sebenarnya dari C, biasanya kalau ada keyboard-keyboard tertentu dimulai dari touch ini. Nah, tapi juga ada seperti ini gitu ya. Nah, tapi secara umum biasanya dimulai dari C. Nah, kemudian C, C, D, E, F, G, A, B. Nah, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 touch putih dalam satu oktav. Kemudian touch hitamnya ada 5. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini satu oktav. Nah, kemudian ada yang mengatakan satu oktav itu ada 8. Benar, itu juga tidak salah. Karena dia dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, cuma do yang berikutnya ini adalah awal dari oktav berikutnya nanti. Sampai di do sini lagi, oktav kedua. Nah, sehingga kalau kita memahaminya, kita tidak akan bingung. Ternyata keyboard ini yang panjang sekali ini merupakan penggabungan dari oktav-oktav yang ada. Ini satu oktav dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lanjut lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lanjut lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini hanya pengulangan saja. Cuma ada yang nadanya rendah, kemudian sedang, semakin tinggi, dan semakin tinggi. Nah, jadi rendah, ada yang paling tinggi di sini, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kalau kita memahami ini, kita akan mudah untuk belajar keyboard. Nah, kemudian selanjutnya kita akan supaya lebih mudah untuk memahami di mana posisi C, di mana posisi D sampai C lagi. Nah, caranya mudah. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, kita perhatikan dari setiap oktav itu ada 5 touch hitam. Touch hitam yang pertama, ini batasnya di sini, ada 2 touch hitam. Kemudian sebelah kanan ada 3 touch hitam. Nah, untuk mempermudah kita belajar, ingat 2 touch hitam pertama ini. Nah, 2 touch hitam di sini. Nah, kalau kita lihat pengulangannya ke sana ada 2 touch hitam. Kemudian oktav berikutnya ada 2 touch hitam. Berikutnya lagi ada 2. Di sini juga 2. Di sini juga ada 2. Demikian seterusnya. Nah, kemudian begitu juga ada touch hitam di sini. Ada 3 touch hitam, ada 3, di sini juga ada 3, di sini ada juga 3, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari oktav yang pertama, dimulai dari nada C. Nah, untuk touch hitam yang kedua, di sebelah kirinya itu selalu C. Gitu, C. Kemudian yang kedua, di sebelah tengahnya, di tengah-tengah dari touch hitam ini selalu D, karena setelah C, D. Nah, kemudian di sebelah kanannya itu E. C, D, E. Sama dengan abjad kita ya, tapi dimulai dari C. C, D, E.
Nah, begitu seterusnya. Kemudian yang berikutnya, kita belajar dari tiga tuts hitam. Di sebelah kiri dari tiga tuts hitam itu selalu F, tidak akan berubah. Nah, begitu seterusnya. Kemudian di tengah tapi sebelah kiri itu selalu G. Ada tiga tuts hitam, kemudian di tengah tapi agak ke kiri dikit itu selalu G. Nah, kemudian di tengah tapi sebelah kanan itu A. Jadi C, D, E, F, G, A. Nah, kemudian yang terakhir di sebelah kanan dari tiga tuts hitam ini selalu B. Nah, ini satu oktav. C, D, E, F, G, A, B. Nah, kemudian C ini adalah pengulangan untuk oktav berikutnya. Nah, untuk mempermudah kita coba. Nah, di sini ada dua tuts hitam, sebelah kirinya apa tadi? C. Ya benar, C. Nah, berarti kita pengulangan kita tinggal cari untuk mempermudah kita belajar tentang akor. Jadi kita tinggal lihat mana C selanjutnya. Oh, berarti ini ada dua tuts hitam, sebelah kirinya C. Mana lagi? Ini lagi. Ada dua tuts hitam, sebelah kirinya C. Cari lagi mana dua tuts hitam. Wah, sebelah kirinya C. Begitu seterusnya. Nah, begitu seterusnya untuk chord-chord selanjutnya atau untuk tuts selanjutnya. Misalnya ini di tengah dua tuts hitam D. Berarti ini juga D. Ini juga D. Ini juga D. Nah, begitu seterusnya sampai misalnya ini G. Kemudian di sini juga G. Ini juga G. Ini G. Nah, dengan demikian kita akan mudah untuk memahami sehingga kita tidak pusing kok ketika kita melihat tuts yang begitu panjang, yang keyboard yang begitu panjang, kita bingung karena kita belum memahami. Tapi kalau kita sudah mulai memahami, maka kita akan dengan mudah untuk mempelajarinya. Nah, misalnya chord C. Nah, ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu pelajaran kita di hari ini. Nanti silakan bisa mencoba di rumah, nanti dipraktekkan di rumah dari mulai oktav pertama, posisi C, posisi D sampai B dan C lagi. Kemudian coba lagi cari di oktav kedua, cari oktav ketiga, cari oktav keempat. Nah, bagi anak-anakku yang punya piano atau yang punya keyboard di rumah, silakan dicoba. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum punya keyboard atau piano di rumah, nanti ya kita berdoa semoga pandemi ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa praktek di studio, sehingga anak-anakku semuanya juga bisa memahami tentang materi yang Bapak sudah sharekan, sehingga kita bisa praktekkan bersama-sama. Oke, demikian dulu pertemuan kita di hari ini. Selamat siang, salam sehat selalu.